Kalau melihat ke belakang, tahun 2004 benar-benar terasa seperti tahun yang mengejutkan di dunia sepak bola. Ada Arsenal yang mencatat sejarah sebagai tim invisible, menjuarai Liga tanpa sekalipun menelan kekalahan. Lalu ada Porto yang berhasil menjuarai Liga Champions tahun itu. Meski begitu, mungkin kita perlu sedikit menahan diri sebelum menyebut semuanya mustahil. Arsenal memang dipenuhi pemain kelas dunia. Fakta bahwa mereka tidak terkalahkan memang luar biasa, tapi masih bisa dibayangkan terjadi. Begitu juga dengan Porto. Walaupun bukan favorit utama, Jose Mourinho berhasil membangun tim yang sangat disiplin dan kompetitif. Mereka sudah mendominasi liga domestik saat itu. Bahkan sebelumnya juga baru memenangkan Piala UEFA. Tetapi di antara semua kejutan yang terjadi pada tahun itu, ada satu hal yang benar-benar tidak diprediksi siapapun. Bahkan pada masanya sendiri, hal itu terasa mustahil. Ya, Yunani menjadi juara Euro 2004. Dan jujur saja, kisah di balik keberhasilan Yunani ini benar-benar luar biasa. Sulit dipercaya bagaimana tim yang hampir tidak diperhitungkan sama sekali justru bisa menjadi juara Eropa. Jadi, kalau kamu penasaran, mari kita lihat bersama bagaimana perjalanan Yunani di Euro 2004 sampai mereka berhasil memenangkan trofi ini. Cerita ini dimulai dari salah satu gol paling ikonik dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia 2002. Hanya saja, gol itu bukan dicetak oleh Yunani. Pada laga terakhir grup 9, Inggris berhadapan dengan Yunani dalam pertandingan yang dianggap hidup mati bagi The Three Lions. Dan ketika pertandingan memasuki menit ke-92, Inggris masih tertinggal 2-1. Harapan terasa hampir hilang sepenuhnya. Namun kemudian, David Beckham mengambil alih pertandingan. Ia memikul seluruh tekanan di pundaknya. Lalu pada menit ke-93, Beckham melepaskan tendangan bebas luar biasa yang mengubah skor menjadi 2-2. Gol itu memastikan Inggris lolos ke Piala Dunia sebagai juara grup, sekaligus menjadikan Beckham pahlawan nasional tanpa bantahan sedikit pun. Meski pada akhirnya perjalanan Inggris di turnamen tersebut tidak berjalan sejauh yang diharapkan karena mereka tersingkir di babak perempat final oleh Brazil yang kemudian keluar sebagai juara dunia. Tapi itu bukan cerita yang sedang kita bahas sekarang. Sementara bagi Yunani sendiri, pertandingan itu sebenarnya tidak lagi menentukan apapun. Mereka sudah gagal bersaing untuk lolos ke Piala Dunia setelah kalah di sebagian besar pertandingan kualifikasi mereka. Dan jujur saja, hal itu sama sekali tidak mengejutkan. Alasannya sederhana. Meski sudah memiliki sejarah hampir 100 tahun di sepak bola internasional saat itu, Yunani hanya pernah lolos ke turnamen besar sebanyak 2 kali, yakni Euro 1980 dan Piala Dunia 1994. Dan bukan cuma itu, yang lebih parah, mereka bahkan belum pernah memenangkan satu pertandingan pun di turnamen-turnamen tersebut. Jadi singkatnya, tidak ada yang benar-benar memandang Yunani sebagai tim yang serius. Di titik ini, mungkin kalian bertanya, kenapa pertandingan melawan Inggris tadi penting untuk dibahas? Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Yunani tampil sangat buruk di babak kualifikasi. Bahkan performa mereka dianggap begitu mengecewakan sampai pelatih saat itu, Vasilis Daniel, akhirnya dipecat dan digantikan oleh pelatih asal Jerman yang sangat berpengalaman, Otto Rehhagel. Rehhagel dikenal sebagai ahli taktik yang cerdik, sekaligus sosok disipliner yang sangat keras. Dan menariknya, pertandingan melawan Inggris tersebut baru menjadi laga keduanya bersama Yunani. Meski hasil akhirnya tidak mengubah nasib Yunani di kualifikasi, ada beberapa tanda yang mulai menunjukkan bahwa Rehhagel sedang membangun sesuatu yang berbeda. Setelah unggul lebih dulu atas Inggris, Yunani bermain sangat disiplin. Mereka kembali ke bentuk pertahanan mereka dengan sempurna dan berhasil mematikan hampir semua serangan Inggris sepanjang pertandingan. Kalau saja tidak terjadi pelanggaran terhadap Teddy Sheringham di menit-menit akhir, mungkin Yunani benar-benar bisa keluar sebagai pemenang malam itu. Lalu, hanya beberapa tahun setelahnya, Yunani terasa seperti tim yang sama sekali berbeda. Kekompakan dan rasa kebersamaan mereka benar-benar terlihat jelas di atas lapangan. Namun semua perubahan itu tentu bukan terjadi begitu saja. Ada alasan besar di baliknya. Dalam sebuah wawancara, bek kiri Yunani saat itu, Takis Faisas, pernah mengatakan bahwa hal pertama yang disampaikan Otto Rehhagel kepada para pemain adalah tim nasional harus menjadi prioritas utama. Sekilas, kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tidak terlalu istimewa, tapi semakin dipahami, semakin terlihat betapa penting maknanya. Pada masa itu, sepak bola Yunani di level domestik dipenuhi rivalitas antar klub yang sangat kuat.
Para pemain begitu melekat dengan identitas klub mereka masing-masing, entah itu Olympiakos, Panathinaikos, atau AEK Athens. Dan Rehagel langsung menyadari bahwa hal itu bisa menjadi masalah besar jika ia ingin membangun tim nasional yang benar-benar solid. Ada hal lain yang juga perlu dipahami, Yunani tidak memiliki kumpulan pemain berbakat sebanyak negara-negara besar Eropa lainnya. Ketika negara-negara elit bisa memilih dari 40-50 pemain berkualitas, Yunani mungkin hanya memiliki sekitar 20 pemain yang benar-benar bisa diandalkan. Dan bukan bermaksud meremehkan kemampuan teknis para pemain Yunani, bagaimanapun juga mereka tetap atlet profesional. Tetapi mereka tidak memiliki nama-nama besar seperti Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, atau Wayne Rooney di dalam skuad mereka. Memang ada beberapa pemain hebat seperti Giorgos Seitaridis atau Angelos Charisteas, tetapi secara keseluruhan Yunani jelas kekurangan sosok superstar. Karena itulah rasa persatuan menjadi sangat penting. Tim ini harus saling percaya sepenuhnya. Mereka tidak bisa bergantung pada satu pemain untuk menyelamatkan keadaan. Dan saat babak kualifikasi Euro 2004 dimulai, filosofi itu sudah tertanam sangat dalam di mental para pemain Yunani. Kalau kalian masih ragu, coba lihat klasemen akhir grup kualifikasi mereka. Ya, kalian tidak salah lihat. Tim yang sebelumnya hanya pernah lolos ke dua tim turnamen besar justru berhasil finish di puncak grup. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka mengungguli Spanyol, tim yang saat itu diperkuat pemain-pemain luar biasa seperti Raul Gonzalez, Xavi Hernandez, dan Carles Puyol. Setelah kalah dalam dua pertandingan pertama di babak kualifikasi, Yunani justru bangkit dan menjalani rangkaian hasil luar biasa. Salah satu yang paling mengejutkan tentu saja kemenangan mereka atas Spanyol di kandang tim Matador itu sendiri. Dan di titik ini, mungkin kalian mulai berpikir, oke, mereka memang berubah total, tapi bagaimana sebenarnya cara mereka melakukannya? Jawabannya sederhana, kecerdasan taktik. Otto Rehagel memahami betul keterbatasan skuadnya. Karena itu, ia terus mengutak-atik susunan tim dan pendekatan permainan agar Yunani selalu siap menghadapi lawan dengan cara yang bisa mematikan kekuatan utama mereka. Artinya, setiap pertandingan memiliki pendekatan taktik yang berbeda-beda, disesuaikan khusus dengan lawan yang dihadapi. Pada dasarnya, tim Yunani ini dibangun di atas pertahanan yang benar-benar kokoh, ditambah tekad luar biasa dari setiap pemain untuk menjalankan tugas mereka tanpa kompromi. Namun secara keseluruhan, jika dibandingkan satu persatu dengan tim-tim elit Eropa, Yunani jelas kalah kualitas. Mereka tidak punya skuad bertabur bintang yang bisa mengimbangi para raksasa Eropa secara langsung. Dan justru disitulah letak ironinya. Karena apa yang terjadi di turnamen nanti benar-benar sulit dipercaya. Jadi, mari kita masuk ke turnamen utamanya. Meski Yunani datang dengan perkembangan yang cukup menjanjikan, hampir tidak ada orang yang benar-benar percaya mereka punya peluang. Mereka bahkan dianggap sebagai tim dengan kemungkinan juara paling kecil kedua di turnamen, dengan peluang mencapai 150-1. Dan kalau jujur, para pemain Yunani sendiri pun sebenarnya tidak terlalu yakin bisa melangkah jauh. Bagi mereka, bisa tampil di turnamen saja sudah menjadi pencapaian besar. Target utama mereka sangat sederhana, memenangkan satu pertandingan. Hanya satu saja. Namun masalahnya, hal itu ternyata jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Yunani tergabung di grup yang sangat berat bersama Spanyol, Portugal, dan Rusia. Dan seolah itu belum cukup, Yunani juga harus memainkan pertandingan pembuka turnamen melawan tuan rumah, Portugal. Kalau dipikir-pikir, hampir semua hal berpihak pada Portugal. Mereka bermain di rumah sendiri, didukung puluhan ribu supporter, dan memiliki skuad penuh pemain berbakat. Sementara Yunani, mereka bahkan belum pernah memenangkan satu pertandingan pun di turnamen besar sepanjang sejarah mereka. Jadi, kalau melihat semua situasinya, seharusnya ini jadi kemenangan mudah untuk Portugal. Dan memang, hampir semua orang berpikir seperti itu. Tapi ternyata, Yunani punya rencana lain. Setelah berhasil mencetak 2 gol, Portugal gagal bangkit sepenuhnya, dan pertandingan pembuka Euro 2004 itu berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Yunani. Seketika, sejarah tercipta. Kejutan besar langsung terjadi di pertandingan pertama turnamen. Dan lebih dari itu, Yunani sebenarnya sudah mencapai target utama mereka. Mereka akhirnya memenangkan satu pertandingan di turnamen besar. Misi selesai, seharusnya mereka bisa pulang dengan bangga. Tapi kenyataannya, cerita mereka baru saja dimulai. Dilaporkan bahwa pada malam setelah kemenangan bersejarah itu, tidak ada satupun pemain Yunani yang bisa tidur. Tubuh mereka masih dipenuhi adrenalin dan rasa tidak percaya. Mereka terus mendengarkan siaran radio dari Yunani, mendengar bagaimana seluruh negeri merayakan kemenangan tersebut.
Dan setelah itu, kejutan berikutnya datang. Pada pertandingan kedua, Yunani kembali membuat banyak orang terdiam setelah menahan imbang Spanyol 1-1, salah satu favorit juara turnamen. Di laga terakhir fase grup, mereka memang kalah dari Rusia dengan skor 1-2. Hasil itu membuat nasib Yunani bergantung pada pertandingan terakhir antara Spanyol dan Portugal. Jika laga tersebut berakhir imbang, Yunani akan tersingkir. Namun keberuntungan ternyata berpihak pada mereka. Portugal mencetak gol kemenangan yang membuat mereka finish sebagai juara grup, sementara Yunani lolos ke perempat final dengan selisih setipis mungkin. Mereka mengungguli Spanyol karena jumlah gol yang lebih banyak. Tentu saja itu menjadi alasan untuk merayakan. Tapi rasa senang itu mungkin langsung berubah menjadi ketegangan ketika mereka mengetahui lawan berikutnya di perempat final, yakni timnas Prancis, sang juara bertahan. Tim yang dipenuhi nama-nama besar seperti Zinedine Zidane, Thierry Henry, dan Vicente Lizarazu. Ya, itu adalah tugas yang nyaris mustahil. Namun yang terjadi setelahnya benar-benar seperti pernyataan besar dari Yunani kepada dunia sepak bola. Dengan rencana permainan yang berfokus hampir sepenuhnya untuk mematikan pergerakan Thierry Henry, Yunani kembali menciptakan kejutan dan menang 1-0. Gol kemenangan dicetak oleh Angelos Charisteas pada menit ke-65. Dan kalau ada satu momen di mana orang-orang seharusnya berhenti meragukan keajaiban, mungkin inilah saatnya. Meski begitu, perjalanan Yunani ternyata belum benar-benar memenangkan hati publik sepak bola. Selain para pendukung Yunani sendiri, hampir tidak ada yang menikmati cara bermain mereka. Fans lawan tidak terkesan, penonton netral pun tidak terhibur. Sangat sedikit orang yang benar-benar menyukai permainan mereka. Gaya bermain Yunani yang sangat defensif mulai memicu banyak kritik sepanjang turnamen. Bahkan dalam salah satu laporan pertandingan, The Guardian menyebut Yunani sebagai satu-satunya underdog dalam sejarah yang justru ingin dilihat semua orang kalah. Dan ironisnya, lawan mereka di semifinal justru menjadi kebalikan total dari Yunani, Republik Ceko, di mana saat itu dianggap sebagai tim paling atraktif di turnamen tersebut. Mereka dipimpin pemain-pemain hebat seperti Pavel Nedved, Milan Baros, dan Karel Poborský. Tim ini juga tampil luar biasa sejak fase grup, melewati tim-tim besar seperti Jerman dan Belanda sebelum mengalahkan Denmark di perempat final. Namun sekali lagi, Yunani tetap bertahan. Mereka terus menahan gemburan demi gemburan hingga pertandingan masuk ke babak tambahan tanpa gol. Lalu tepat sebelum babak pertama extra time berakhir, Traianos Delas mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu. Menariknya, gol itu sebenarnya jauh lebih penting daripada yang banyak orang sadari. Gol Delas tersebut menjadi satu-satunya momen terkenal di mana aturan silver goal benar-benar menentukan hasil pertandingan. Bagi yang belum tahu, aturan silver goal adalah versi yang lebih lunak dari aturan golden goal. Dalam aturan golden goal, pertandingan langsung berakhir begitu ada tim yang mencetak gol di babak tambahan waktu. Sementara dalam aturan silver goal, pertandingan baru berakhir di akhir babak extra time tersebut jika hanya ada satu gol yang tercipta selama 15 menit itu. Jadi tim lawan masih diberi sedikit kesempatan untuk membalas. Namun masalahnya bagi Republik Ceko adalah gol Yunani datang tepat di penghujung babak pertama extra time. Artinya, mereka nyaris tidak punya waktu sama sekali untuk bangkit. Beberapa detik setelah gol Delas tercipta, pertandingan langsung selesai. Dan kalau kalian ingat, sebelumnya sempat disebut kata keajaiban. Karena pada titik itu, kalau kalian berada di posisi para pemain Yunani, rasanya pasti sulit untuk tidak percaya bahwa semua ini memang sudah digariskan oleh takdir. Semua terasa berjalan sempurna untuk mereka, seolah-olah bintang-bintang sedang berpihak pada Yunani. Apapun sihir yang mereka lakukan sepanjang turnamen, semuanya benar-benar berhasil. Dan sekarang hanya tinggal satu langkah terakhir. Namun tentu saja masih ada satu lawan terakhir yang menghalangi mereka. Dan seperti yang sudah ditentukan oleh nasib, lawan itu adalah tim yang sangat familiar. Portugal berhasil mencapai final turnamen yang berlangsung di negara mereka sendiri. Dan dalam banyak hal, perjalanan Portugal menuju final juga terasa seperti kisah dongeng. Setelah kalah mengejutkan dari Yunani di laga pembuka, mereka bangkit menjadi juara grup, melewati generasi emas Inggris, lalu mengalahkan Belanda di semifinal. Kini, mereka tinggal selangkah lagi dari trofi juara, sekaligus kesempatan membalas kekalahan memalukan yang mereka alami di pertandingan pertama. Perlu kalian ketahui, sebelum final di Estadio da Luz dimulai, Yunani hanya kebobolan 11 gol dalam 11 pertandingan kompetitif terakhir mereka. Mereka rata-rata melakukan 48 tackle per pertandingan dan sepanjang turnamen hanya kebobolan 1 gol setelah turun minum. Semua karakteristik itu kembali terlihat jelas. Setiap kali pemain Portugal menerima bola, selalu ada pemain Yunani yang langsung menempel mereka.
tidak memberi ruang dan tidak memberi waktu, dan terus menekan tanpa henti. Yunani bermain sangat dalam sejak awal pertandingan, tetap setia pada rencana permainan mereka, bertahan rapat tetapi tetap agresif saat menekan. Bahkan baru memasuki menit ke-9, para bek Yunani sudah sengaja membiarkan bola keluar lapangan demi memperlambat tempo dan membuat frustasi tim tuan rumah. Mereka juga mengandalkan situasi bola mati dan lemparan jauh ke dalam kotak penalti. Dan memang, kenapa tidak, sebagian besar gol mereka di turnamen itu memang lahir dari umpan silang dan duel udara. Salah satu gambaran paling sempurna tentang bagaimana Otto Rehhagel ingin timnya bermain terjadi pada menit ke-19. Portugal mengambil tendangan bebas cepat dan Cristiano Ronaldo muda berhasil menemukan sedikit ruang di tepi kotak penalti. Namun hanya dalam hitungan detik, ia langsung dikepung oleh 7 pemain Yunani. Ya, 7 pemain. Momen itu menunjukkan dengan jelas ketangguhan, disiplin, dan semangat luar biasa yang membuat kemenangan Yunani menjadi nyata. Setiap tackle, setiap pressing, dan setiap blok dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa satu kesalahan kecil saja bisa mengakhiri perjalanan ajaib mereka. Dan justru disitulah keindahan tim Yunani ini berada. Tidak ada ego besar, tidak ada trik berlebihan, tidak ada pemain yang merasa lebih penting dari tim. Mereka hanyalah sekumpulan pemain yang dibentuk sesuai karakter pelatih mereka sendiri. Di Yunani, Otto Rehhagel bahkan dijuluki King Otto. Dari seorang bek keras kepala di Bundesliga, ia berubah menjadi pelatih penakluk Eropa berkat kombinasi kemampuan motivasi pemain pada etika tim serta disiplin kolektif. Mungkin Otto Rehhagel adalah satu-satunya orang Jerman yang pernah menerima penghargaan dengan nama seagung Order of the Phoenix of the Hellenic Republic. Dan memang, bagi rakyat Yunani, ia layak mendapatkannya. Dia membawa perkembangan luar biasa untuk tim ini, dan sebagian besar kemenangan ini juga berkat dirinya. Kata Stelio saat itu, dia seperti ayah bagi kami mencintainya. Dan akhirnya, pada menit ke-57, Charisteas mencetak gol yang terasa seperti ciri khas Yunani di Euro 2004. Begitu khasnya, sampai terasa aneh bagaimana Portugal seolah tidak siap menghadapinya. Kedua gol Yunani di fase gugur lahir dari pola yang hampir sama, umpan silang ke dalam kotak penalti. Dan gol di final terasa seperti salinan sempurna dari semuanya. Saat kamera menyorot para pendukung Yunani di belakang gawang, mereka melambaikan tangan dan bersorak seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Angelos Basinas mengangkat kepalanya, memperhatikan situasi di kotak penalti sebelum mengirim umpan melengkung sempurna ke arah rekannya. Dan di sana, Charisteas menyambutnya dengan sundulan mematikan. Dalam mitologi Yunani, ada nama-nama besar seperti Hercules, Perseus, dan Achilles. Kini bagi sepak bola Yunani, nama Charisteas terasa seperti ikut diabadikan bersama mereka. Di pinggir lapangan, pelatih Portugal Luis Felipe Scolari hanya bisa berdiri terpaku, bingung melihat apa yang sedang terjadi. Dan suka atau tidak terhadap gaya bermain Yunani, satu hal tidak bisa dibantah. Strategi mereka bekerja dengan sempurna. Sementara Portugal justru tampil tumpul pada malam yang hangat di semenanjung Liberia itu. Yang paling luar biasa, Antonis Nicopolidis di bawah Mister Yunani nyaris tidak benar-benar dipaksa bekerja keras sepanjang pertandingan. Portugal hampir tidak mampu menciptakan ancaman serius sampai akhirnya Ricardo Carvalho melepaskan tembakan jarak jauh ketika pertandingan sudah melewati menit ke-80. Sepanjang pertandingan, Portugal yang diperkuat generasi berbakat seperti Luis Figo, Rui Costa, dan Deco tidak pernah benar-benar bermain dengan urgensi seperti tim yang sedang mati-matian mengejar kemenangan. Portugal adalah bangsa yang sudah begitu lama mendambakan kejayaan besar. Mereka ingin akhirnya mengangkat trofi di rumah sendiri. Namun malam itu, waktu justru terus mengalir pergi begitu saja. Ekspektasi terhadap mereka begitu besar sampai terasa seolah semua orang hanya menunggu satu momen ajaib muncul dengan sendirinya. Tapi momen itu tidak pernah datang. Alih-alih melihat sang pahlawan Luis Figo mengangkat trofi Eropa, publik justru menyaksikan Eusebio menangis di tengah lapangan. Dan disitulah perbedaan terbesar kedua tim malam itu. Tim Yunani memahami bahwa momen besar tidak datang begitu saja. Momen besar harus diperjuangkan. Sementara Portugal akhirnya harus menunggu 12 tahun lagi sebelum benar-benar mendapatkan momen mereka sendiri. Tidak ada keraguan sedikit pun, ini adalah harinya Yunani. Dan sepanjang pertandingan, mereka bahkan tidak pernah terlihat seperti tim yang akan kalah. Mereka bertahan dengan disiplin luar biasa selama 95 menit penuh. Theodoros Zagorakis yang kemudian dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen mematahkan hampir semua ancaman yang datang ke arahnya. Lalu ketika peluit panjang berbunyi di Estadio Dalus, sekitar 2000 mil jauhnya dari Athens, langit malam dipenuhi cahaya kembang api.
Sementara area Acropolis of Athens bergema oleh suara perayaan. Malam itu, seluruh Yunani merayakan hari ketika manusia bisa berubah menjadi legenda di Lisbon. Mungkin inilah kisah underdog terbesar dalam sejarah sepak bola Eropa. Tentu saja, tidak semua orang senang dengan akhir cerita tersebut. Banyak pihak merasa frustasi melihat Yunani menjadi juara. Bahkan The Daily Telegraph pernah menulis bahwa air mata mengalir di wajah sepak bola indah setelah kemenangan Yunani. Ya, memang terdengar agak dramatis, tapi mereka jelas bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Dan mungkin saja kritik itu ada benarnya. Yunani tidak memainkan sepak bola indah yang atraktif seperti yang biasa diharapkan penonton netral dari turnamen besar. Mereka tidak penuh trik, tidak menyerang tanpa henti, dan tidak bermain spektakuler. Mereka hanya bertahan tanpa lelah, bahkan sampai sekarang Yunani masih menjadi juara Euro dengan rata-rata gol per pertandingan paling rendah. Tetapi kalau seseorang tidak bisa menemukan sedikit pun keindahan dalam kemenangan mereka, mungkin sepak bola memang bukan olahraga untuknya. Dalam bukunya, Journal Marking, Michael Cox bahkan menyebut perjalanan Yunani di turnamen ini sebagai salah satu pencapaian taktik terbesar dalam satu dekade. Di turnamen itu ada banyak negara dengan generasi emas mereka masing-masing. Inggris datang dengan skuad bertabur bintang. Portugal selaku tuan rumah memiliki pemain muda luar biasa. Swedia juga tampil kuat. Begitu pula Ceko yang memainkan sepak bola paling atraktif sepanjang turnamen. Namun pada akhirnya Yunani berdiri di atas semuanya. Sekian cerita kali ini, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.